ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, marilah kita panjatkan segenap puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian nikmat karunia, anugerah dan kasih sayang yang selalu dilimpahkan kepada kita bersama dan tiada satu pun mampu kita untuk menghitungnya. Mudah-mudahan Jumat yang kita laksanakan menjadi bahagian daripada tanda syukur dan pembuktian iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mari kita aturkan dan kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Wasiat yang utama wajib mengajak kepada diri pribadi dan seluruh jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita manfaatkan momentum sesaat di hari Jumat ini. Seruan yang Allah berikan kepada kita untuk datang ke Jumat adalah dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru, dipanggil, diundang untuk melaksanakan Jumat, maka segera kalian berzikir kepada Allah. Makna zikir yang sangat luas. Satu di antara makna zikir adalah saling mengingatkan di antara kita. Sebab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sangatlah kalian ingat mengingatkan karena sesungguhnya di balik peringatan tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat keimanan orang-orang yang beriman. Hadirin, tidak ada satu wasiat yang paling utama selain daripada ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa yang menjadi salah satu bekalan utama dalam kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu prinsip yang mendasar yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ayat-ayat dan firman-firman, bahwa tidak ada satupun peristiwa dan kejadian secara kebetulan. Tidak ada satupun peristiwa dan kejadian adalah kebatilan tanpa sebuah tujuan. Sebab ini menyelisihi daripada sifat Asma'ullahil Husna, yaitu Al-Hakim, Allah yang Maha Bijak, Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah dalam setiap perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Di dalam surat Al-Isra, tidak ada satupun kami di dalam menciptakan langit dan juga bumi dan seluruh wa ma bainahuma, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara keduanya batilah, yang batil. Seluruhnya ada hikmah dan seluruhnya ada tujuan. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam doa ketika di surat Ali Imran, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Engkau ya Allah, kalau Engkau menciptakan sesuatu dalam kebatilan. Jangankan peristiwa yang besar, bahkan sehelai daun ketika terjatuh seizin Allah, dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin wa la yabisin
illa fi kitabim mubin. Tidak ada satupun daun yang terjatuh, tidak pun barang yang kering lalu terlempar di permukaan bumi atau di kedalaman laut, kecuali seluruhnya dalam catatan yang nyata. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Allah banyak menguji kita dalam setiap tahunnya. Maka setiap ujian yang melintas bukan tanpa tujuan. Allah ingatkan di akhir-akhir surat At-Taubah, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubun wa lahum yadhakkarun. Tidakkah mereka itu menyaksikan annahum yuftanun, mereka itu diuji, mereka itu diberikan bencana, mereka diberikan oleh Allah masalah dan problematika di dalam kehidupan. Untuk apa Allah memberikan kepada itu? Afala yatubun, agar kita ini kembali kepada Allah. Walahum yadhakkarun, Allah celak kalau kita tidak mengambil pelajaran. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, secara khusus khatib ingin secara singkat mengambil pelajaran apa yang Allah berikan di Jumat pekan yang lalu, persis di hari Jumat seperti ini. Luar biasa, Los Angeles dalam waktu semalam ribuan triliun hilang. Kemudian juga puluhan ribu daripada kediaman-kediaman dan rumah-rumah mewah hancur seketika. Adalah sesuatu peristiwa bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk menjadi renungan. Jangan sampai kita dicela oleh Allah ketika kita diuji. Afala yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah kalian itu berpikir? Tidakkah kalian yadhakkarun, mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mengambil petunjuk dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan di dunia ini? Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mengingatkan kepada kita peristiwa yang di depan mata kita, seperti peristiwa-peristiwa yang pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Bukan sebuah film fiksi, tapi satu kenyataan di depan mata kita yang bisa kita lihat. Hadirin, menunjukkan bahwa mari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya manusia. Kita ini makhluk yang dhaif, wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka ketika kita mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mencintai. Sebaliknya ketika kita ini sombong, ketika ini kita keras kepala, ketika kita tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau bersujud tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan demi kehinaan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, mari kita melakukan introspeksi bahwasanya ada zat yang mengatur. Ada kekuasaan yang lebih hebat daripada kita manusia. Maka tidak pada tempatnya sosok manusia merasa sok hebat dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan pangkat dan jabatan kita, dengan ilmu kita. Betapa kita mendapatkan banyak pelajaran. Orang yang sombong karena hartanya, siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Allah mendalamkan. Orang yang sombong dengan jabatannya, siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Tumbang. Ada yang mereka dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dan berbagai macam sisi-sisi kelebihan yang merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba yang lalai dan lena. Maka hadirin, kesombongan hanya akan menghinakan. Tidak ada satupun yang sombong menjadi mulia. Al-kibru ridai, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ahu, barang siapa yang merampas daripadaku, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan adzallahu, aku akan jadikan orang-orang yang seperti ini dzalil, hina, rendah diri di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain kecuali hadirin rahimahullah, mari kita mengambil introspeksi. Tidaklah terjadi kecuali Allah hendak memberikan pelajaran kepada kita. Awalamma asabatkum musibatun qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam surat Ali Imran. Apakah ketika datang satu bencana, awalamma asabatkum musibah, ketika datang bencana, qultum anna hadza, lalu kemudian kalian mengatakan, dari mana ini datang? Kenapa ini terjadi? Allah langsung memberikan jawaban. Kalau ada musibah datang, qultum anna hadza, qul, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu dan juga hamba-hambamu, kita semua ini. Qul huwa min 'indi anfusikum. Yang mengundang adalah diri kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa untuk melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dalam riwayat hadis yang sahih, tidak ada satu bencana dan hukuman yang lebih cepat untuk disegerakan di dunia sebelum disimpan nanti kelak di akhirat dibandingkan kezaliman. Tidak ada dosa yang lebih cepat untuk disegerakan. Allah tunjukkan, Allah perlihatkan di hadapan mereka semasa hidup sebelum apa yang Allah simpankan kelak di akhirat dibandingkan kezaliman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqul zulma fa innahu dzulumatun yaumil qiyamah. Takut kalian untuk berbuat zalim, sebab dia ada kegelapan demi kegelapan kelak pada hari kiamat. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ada orang yang jatuh pendek. Atadruna man al-muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya Rasulullah, yang kehilangan harta benda, itu bangkrut di dunia. Orang yang bangkrut di akhirat, orang yang datang menghadap Allah, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia berhaji, dia bersedekah, dia bersilaturahim. Akan tetapi pada saat yang sama dia ambil hak orang lain, dia zalimi hak orang lain, dia tumpahkan darah orang lain, dia hina, dia fitnah orang lain, maka seluruhnya dibayar pada hari kiamat dengan amal-amal kebaikan hingga tidak tersisa sedikit pun amal kebaikan, lalu Allah campakkan dia ke dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka tentu mari kita introspeksi. Boleh jadi dan hak bagi kita untuk belajar. Kenapa Allah kirimkan begitu luar biasa dalam sekejap mata? Tidak ada yang sanggup untuk Allah, tiada sanggup yang untuk melawannya. Allah ingatkan, "Faidan syaqqatin yursalu 'alaikum syuwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran." Di dalam surat Ar-Rahman, Allah kirimkan yursalu 'alaihima pada umat-umat terdahulu. Allah kirimkan kepada mereka syuwadun min nar, yaitu percikan-percikan dari api. Kalau sudah datang, fala tantasiran, kalian tidak akan mampu untuk melawannya, tidak akan mampu untuk membelanya, menolongnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali hadirin, ketika musibah datang, Allah hanya angkat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kita, jangan sombong. Mari kita menjadi hamba yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, yang memberi manfaat. Beri manfaat dengan salam, beri manfaat dengan perdamaian, beri manfaat dengan keselamatan. Jangan kita mengajak perang, apalagi mengirimkan senjata kepada orang-orang yang tidak berdosa, kepada orang-orang yang membela negaranya, kepada mereka-mereka memperjuangkan negerinya, kepada mereka-mereka yang ingin menjaga marwah martabat bangsanya, bangsa Palestina. Dan kita sama-sama tahu siapa di belakang support itu semua. Dan boleh jadi ini adalah teguran, bagian dari kita untuk mengambil pelajaran. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduk di hadapannya, menghilangkan sifat sombong angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan Allah akan segera musibah yang menimpa mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.